Halo Pak Prando, sebelumnya perkenalkan nama saya Ketut Mas Kristiani dengan NIM 2022141009. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang model penugasan dengan kasus maksimisasi untuk memenuhi ujian akhir semester. Sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang model penugasan. Nah, model penugasan disebut sebagai jenis khusus dari pemrograman linear yang bertujuan untuk mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Misalnya, hasil produksi dan keuntungan dengan cara penugasan yang optimal dari berbagai sumber yang produktif atau personalia. Dalam metode ini, penawaran dari setiap sumber dan permintaan dari tempat tujuan adalah satu. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus maksimisasi. Yang pertama itu menyusun tabel penugasan dari permasalahan. Selanjutnya, mencari nilai terbesar dari setiap baris. Kemudian, setiap nilai pada suatu baris dikurangkan dengan nilai maksimum yang ada pada baris itu juga. Jika hasilnya negatif, tetap ditulis positif. Selanjutnya, memastikan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Jika ada yang belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Selanjutnya, menentukan penugasan optimum dengan menutup semua nilai 0, menggunakan garis vertikal dan horizontal seminimal mungkin. Dan yang terakhir, merevisi tabel karena jumlah garis baris, ketidaksamaan jumlah garis kolom, atau belum optimal. Kemudian, cari angka terkecil pada bagian yang belum tercoret. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini sudah ada contoh soal yang saya sediakan. Tuan Corp memiliki 5 orang sales promotor yang akan ditugaskan di 5 shopping mall. Berdasarkan kemampuan masing-masing sales dan kondisi pasar di 5 shopping mall, berikut ini hasil penjualan yang diperkirakan akan diperoleh dengan penugasan masing-masing sales ke lokasi shopping mall. Nah, masalahnya adalah bagaimana menugaskan ke 5 sales tersebut ke 5 lokasi shopping mall agar total hasil penjualan semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembahasannya ya. Di sini saya akan menjelaskan langkah demi langkah. Yang pertama itu adalah langkah yang pertama, menyusun tabel penugasan dari permasalahan. Di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu, yaitu ada kelima sales yang akan dikerjakan di 5 shopping mall. Selanjutnya langkah yang kedua, mencari nilai terbesar dari setiap baris. Kemudian setiap nilai pada suatu baris dikurangkan dengan nilai maksimum yang ada pada baris itu juga. Jika hasilnya negatif, tetap ditulis positif. Kita langsung saja mulai dari sales yang pertama, yaitu Anggi memiliki nilai maksimum 15 di shopping mall ke-5. Selanjutnya ada Boni dengan nilai maksimum 15 di shopping mall ke-4. Lalu ada Cici memiliki nilai maksimum 12 di shopping mall ke-5. Selanjutnya ada Dita memiliki nilai maksimum 16 di shopping mall ke-4. Dan yang terakhir ada Erika memiliki nilai maksimum 17 di shopping mall ke-5. Sehingga hasilnya yang tadi itu, yang nilai maksimalnya dikurangi dengan nilai maksimalnya. Jadi hasilnya itu adalah 0. Jadi Anggi memiliki nilai 0 di shopping mall ke-5, Boni memiliki nilai 0 di shopping mall ke-4, Cici memiliki nilai 0 di shopping mall ke-5, Dita memiliki nilai 0 di shopping mall ke-4, dan Erika memiliki nilai 0 di shopping mall ke-5. Selanjutnya masuk ke langkah ketiga, yaitu memastikan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Jika ada yang belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Nah, sebelumnya di langkah kedua kita sudah mendapatkan nilai 0 di beberapa kolom. Selanjutnya kita akan memenuhi semua kolom dengan satu nilai 0. Yang belum itu di shopping mall 1, shopping mall 2, dan shopping mall 3. Nah, di shopping mall 1 itu nilai terkecilnya adalah 1, di shopping mall kedua adalah nilai terkecilnya juga 1, dan di shopping mall ketiga adalah nilai terkecilnya 3, sehingga kita mengurangkan dengan nilai tersebut, jadi hasilnya 0, 0, 0. Jadi di langkah ketiga ini semua kolom sudah dipastikan memiliki nilai 0. Selanjutnya adalah langkah keempat, menentukan penugasan optimum dengan menutup semua nilai 0 menggunakan garis vertikal dan horizontal seminimal mungkin. Jadi yang ada garis 0-nya kita tutup dengan garis vertikal dan horizontal. Yang pertama itu ada di shopping mall ke-5, kita tarik garis vertikal. Kemudian pada baris Boni, Dita, dan Erika kita tarik garis horizontal. Setelah kita menutup nilai 0 dengan garis vertikal dan horizontal, kita masuk ke langkah kelima, yaitu merevisi tabel karena jumlah garis baris ketidaksamaan jumlah garis kolom atau belum optimal. Kemudian cari angka terkecil pada bagian yang belum tercoret. Nah, di langkah 4 sebelumnya, angka terkecil yang belum kena coretan itu adalah angka 2.
Lalu setelah itu angka yang tercoret tetap dituliskan sama. Sebelumnya sudah ada angka yang dicoret dengan garis vertikal dan horizontal, di langkah kelima ini kita tetap menuliskannya kembali. Kemudian angka yang terkena titik potong ditambahkan dengan angka terkecil yang sudah ditentukan tadi. Angka terkecilnya adalah 2. Kemudian angka yang belum tercoret dikurangkan dengan angka terkecil yang sudah ditentukan tadi, yaitu 2. Kemudian didapatkan tabel seperti ini. Angka terkecilnya itu 2, kemudian yang terkena titik potong yaitu di shopping mall kelima dengan nilai yang terkena titik potong itu nilai 2, 5, dan 0. Karena itu terkena titik potong, maka dari itu kita tambahkan dengan 2, yaitu angka terkecil yang belum tercoret, jadi hasilnya itu jadi 4, 7, dan 2. Kemudian yang belum terkena coretan di langkah keempat tadi, kita dikurangkan dengan 2. Maka hasilnya itu adalah baris Anggi, hasilnya itu 20050, kemudian Boni 04304, lalu Cici 01020, lalu baris Dita 20507, dan yang terakhir baris Erika menjadi 63062. Selanjutnya kita masuk ke langkah ke-6 ya. Di langkah ke-6 ini kita akan mengulangi langkah ke-4. Kita akan menutup semua nilai 0 dengan garis vertikal dan horizontal. Namun di langkah ke-6 ini kita akan menutup nilai 0 dengan garis vertikal dan horizontal, namun pada baris dan kolom yang memiliki nilai 0 terbanyak. Yang pertama itu ada kolom ke-1 atau shopping mall 1, kemudian shopping mall 3, kemudian shopping mall 5 dengan baris vertikal, kemudian ada baris Dita, baris Boni, dan baris Anggi dengan garis horizontal. Jadi karena jumlah garis baris sudah sama dengan jumlah garis kolom, maka pola penugasan sudah optimal. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang terakhir ya, yaitu langkah ke-7, menarik kesimpulan dan menghitung total penjualan. Kita perhatikan angka 0 yang ada dan mulai dari baris yang memiliki satu angka 0, yaitu baris Erika. Di baris Erika itu terdapat satu angka 0 di shopping mall ketiga. Namun Anggi dan Cici juga memiliki angka 0 di shopping mall ketiga. Karena sudah Erika menempati shopping mall ketiga, kita tidak bisa menempatkan Anggi dan Cici di shopping mall ketiga. Maka dari itu untuk angka 0 Anggi dan Cici kita beri warna merah, dan untuk Erika yang akan ditugaskan di shopping mall ketiga kita beri warna hitam tebal. Dan ini juga berlaku untuk semua pekerja ya. Maksudnya itu jika terdapat lebih dari satu angka 0 di satu mall, kita tidak bisa memperkerjakan kedua-duanya. Kita harus memilih salah satu dari mereka. Nah, kemudian kita buat lagi tabel awal, tabel yang sebelum ada perubahan untuk angka-angkanya kita buat kembali lagi, dan kita akan memilih angka terkecil untuk melanjutkan pembuatan keputusan, dan itu dimulai pada baris Cici. Nah, kita buat dulu tabel yang awal yang semula. Kita buat dari kita buat dari mulai pada baris Cici. Nah, kita akan membuat keputusan berdasarkan tabel awal. Dan ini adalah hasilnya. Anggi ditugaskan di shopping mall 5 dengan nilai 150 juta rupiah. Boni ditugaskan di shopping mall keempat dengan nilai 150 juta rupiah. Cici ditugaskan di shopping mall ke-1 dengan nilai 150 juta rupiah, dan Dita ditugaskan ke shopping mall 2 dengan nilai 150 juta rupiah, dan yang terakhir Erika ditugaskan ke shopping mall ketiga dengan nilai 140 juta rupiah. Kita akan menjumlahkan kelima pekerja tersebut, dan kita mendapatkan hasil 680 juta rupiah. Nah, kita sudah mendapatkan hasil optimum dari kasus tersebut jika Anggi ditugaskan di shopping mall 5, atau Boni ditugaskan ke shopping mall 4, atau Cici ditugaskan ke shopping mall 1, atau Dita ditugaskan ke shopping mall 2, atau Erika ditugaskan ke shopping mall 3. Nah, sekian dari penjelasan saya untuk kasus maksimisasi. Jika ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan dari saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.